dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, ada sukacita, men. Coba lihat kiri kanan dulu, saudara terkasih, betulkah ada sukacita di wajah mereka? Haleluya, saudara ya. Saya percaya langsung senyumnya pasti indah semua, amin ya. Kalau masih ada yang belum senyum, tanya dia masih hidup, langsung kasih ya. Karena kalau kita hidup, wajah harus hidup, amin saudara ya. Baik, saudaraku terkasih, hari-hari ini cuaca tidak baik, saudaraku terkasih. Tapi saya percaya ini semua kasih Tuhan yang luar biasa yang sedang bekerja dalam hidup kita, amin. Buktinya hari ini saudara percaya dan saudara hadir, dan saya percaya ini karena saudara yakin Tuhan kita luar biasa. Amin saudara ya. Baik, pagi hari ini saudaraku terkasih, saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita. Saudaraku terkasih, saya kasih tema Beyond Fear, saudara terkasih, atau melampaui rasa takut, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, seperti yang saya bilang tadi, saudara, kalau kita lihat hari-hari ini saudara terkasih banyak sekali yang menakutkan, betul? Kalau kita lihat saudara terkasih memang betul ramalan orang saudara terkasih tentang tahun 2026 saudara terkasih adalah tahun yang mengerikan, tahun yang begitu susah, dan kita masuk tahun 2026 belum apa-apa sudah banyak masalah, banyak pergumulan, dan banyak berita-berita mengerikan saudara terkasih. Saudaraku terkasih, mulai dari alam yang begitu luar biasa mengerikan saudara terkasih, belum lagi perang di sana sini saudara, dan tidak ada kayaknya saudaraku terkasih sesuatu hal yang membuat hati tenang saudara terkasih, betul? Saudaraku terkasih, tapi saya percaya saudara, kita di dalam Tuhan saudaraku terkasih selalu ada perlindungan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa, amin. Nah hari ini saudaraku terkasih, saya mau kita sama-sama mengerti saudara, bahwa rasa takut mungkin memang ada saudara, tapi kita harus percaya dan kita harus melampaui rasa takut yang kita miliki dalam hidup kita, amin. Yuk mari kita lihat firman Tuhan saudaraku terkasih dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 saudara. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, dan biar ini menjadi firman Tuhan yang akan memberkati kita hari ini. Yuk mari lihat firman Tuhan saudara. Yang bawa Alkitab bisa lihat Alkitabnya, yang Alkitabnya di handphone lihat handphonenya saudara terkasih ya. Yang tidak bawa Alkitab, handphonenya belum ada Alkitab, bisa lihat di depan saudara, ada saya tulis besar-besar saudara terkasih ya, supaya kita bisa baca sama-sama, amin. Yang rabun jauh saudara terkasih boleh lihat kiri kanan saudara, karena ini tidak ujian jadi boleh nyontek saudara toh. Saudaraku terkasih, yang kiri kanannya nggak bawa Alkitab juga enggak apa-apa, dengar saja baik-baik, karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, betul? Yang budak saudara terkasih boleh tidur saudara ya. Saudaraku terkasih, jadi yang boleh tidur hanya yang budak, yang bisa dengar harus dengar sampai selesai, amin. Baik, 2 Timotius 1 ayat 7, satu ayat saja, yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca sama-sama dengan suara kencang saudara terkasih. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara dengar firman Tuhan bilang saudaraku terkasih, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Yuk sama-sama kita bilang bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan. Saudara tahu waktu Tuhan ciptakan kita saudaraku terkasih, lalu kita lahir ke dunia ini saudara. Kita lahir ke dunia ini bukan cuman fisik, bukan cuman jiwa, bukan cuman kemampuan berpikir, bukan cuman kemampuan menganalisa. Tapi firman Tuhan bilang Tuhan taruh roh dalam hidup kita. Jadi semua kita yang percaya saudara dengar, ada roh Tuhan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan bilang saudaraku terkasih, bahwa roh yang ditaruh Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu bukan roh ketakutan. Bukan roh yang membuat engkau takut, tetapi apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya apa saudaraku terkasih dengar, roh yang ditempatkan Tuhan dalam hidup kita ini adalah roh kekuatan yang menuntun kita kepada kemenangan dan kebenaran. Maka kalau kau percaya bahwa roh yang ada dalam hidup kita adalah roh kekuatan, roh yang lebih besar daripada roh apapun yang ada di luar kita, maka harusnya saudara terkasih, orang percaya itu saudara tidak boleh dikuasai oleh rasa takut. Amin.
Kalau saudara percaya bahwa roh Tuhan yang ada dalam hidupmu saudara adalah roh kekuatan yang membawa engkau kepada kemenangan dan kebenaran, maka dengar baik saudara kasih, maka roh Tuhan itu harusnya bisa menguasai rasa takut yang ada dalam hidup saudara. Jadi kalau ada orang Kristen saudara kasih rasa takutnya lebih besar daripada badannya saudara, maka artinya saudaraku terkasih kau belum percaya pada Tuhan yang punya kuasa lebih besar daripada apapun yang di dunia ini. Amin. Orang Kristen itu saudaraku terkasih bukan tidak boleh takut. Boleh, siapa yang bilang gak boleh takut saudara kasih? Saudaraku terkasih karena tidak ada manusia yang tidak punya rasa takut. Betul? Coba-coba ada di sini yang gak punya rasa takut sama sekali? Ada? Nggak ada, semua kita punya rasa takut. Saya juga besar begini ada rasa takut juga saudara kasih. Saya suka bilang saudara kasih dengar yang tidak punya rasa takut itu cuma satu. Saudara tahu siapa? Orang gila saudara kasih. Kenapa? Karena hanya orang gila yang berani lewat jalan tol nyebrang saudara kasih ya. Walaupun jalannya lagi lancar saudara kasih, betul? Enggak Pak Pendeta, banyak orang waras nyebrang jalan tol walaupun jalannya lagi lancar. Kalau ada orang waras nyebrang dalam tol, jalannya lagi lancar saudara kasih, lalu kau lihat, saya percaya kau yang pertama bilang, gila itu orang saudara kasih, betul ya? Betul enggak saudara kasih? Betul toh? Saudaraku terkasih, enggak ada orang yang enggak punya rasa takut. Semua kita punya rasa takut. Bukan tidak boleh takut saudara kasih. Tetapi jangan sampai rasa takut menguasai hidup kita. Karena kalau rasa takut sudah menguasai hidup saudara, maka kau tidak bisa berpikir jernih, kau tidak bisa melihat jelas, kau akan dikuasai oleh sesuatu yang membuat engkau tidak bisa melakukan apa-apa dalam hidup saudara. Amin. Nah hari ini saudara kasih, dengar baik saudara, roh yang ada dalam hidup kita itu bukan roh ketakutan. Amin. Lihat kiri kanan, bilang sama dia, rohmu itu bukan roh ketakutan saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saudara bertanya dalam hati, lalu kenapa Pak Pendeta kita nggak boleh dikuasai rasa takut saudara kasih? Kalau kita boleh takut, lalu kenapa kita tidak boleh dikuasai rasa takut saudara kasih? Saya temukan saudara kasih paling tidak ada 3 alasan. Firman Tuhan catat, kenapa kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut. Apa itu saudara? Yang pertama, mari kita lihat ayat ini saudara kasih. Yang pertama, kenapa orang Kristen tidak bisa dikuasai rasa takut? Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara dengar, yang pertama firman Tuhan bilang, saudara kasih, Tuhan tahu persis apa yang direncanakannya, apa yang dirancangkannya dalam hidup saudara. Kalau kau percaya Tuhan mengasihi engkau, maka dengar baik, yang pertama firman Tuhan bilang, Tuhan tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Dan firman Tuhan bilang, yang direncanakannya itu adalah rencana yang luar biasa, hari depan yang penuh dengan harapan, dan bukan rancangan kecelakaan atau rancangan-rancangan yang membuat kita jauh dari kemenangan dalam hidup kita. Amin. Artinya apa? Yang pertama, kenapa kita nggak boleh dikuasai rasa takut? Karena Tuhan punya rancangan yang baik bagi orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara berkata aku percaya kepada Tuhan, maka dengar baik, kau nggak boleh dikuasai rasa takut. Kenapa? Karena rancangan Tuhan bagimu itu rancangan yang baik, rancangan yang luar biasa, rancangan yang hebat, rancangan yang dahsyat, rancangan yang membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan dalam hidup saudara. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kau dikuasai oleh rasa takut saudara kasih, maka saya mau kasih tahu saudara, engkau sedang mempercayai bahwa Tuhan belum merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Coba saya mau tanya buat saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kira-kira menurut saudara, kenapa orang saudara terkasih takut sama hantu? Coba grup A, grup B, bercepat saudara kasih, betul ya? Coba jawab sama saya, kenapa banyak orang saudara kasih takut sama hantu? Grup A. Menurut saudara, kenapa orang takut sama hantu? Grup A.
Hantu jahat apa dan apa? Dan lebih kuat dari kita. Oke, grup B. Kenapa? Malu, kenapa? Saudara dengar kenapa orang takut sama hantu? Karena mereka percaya hantu bisa menyakiti mereka, betul? Betul tidak? Kalau orang tidak percaya hantu bisa menyakiti mereka, nggak takut orang sama hantu. Orang takut sama hantu bukan karena dia jelek, bukan. Karena kadang-kala banyak orang lebih jelek dari hantu, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, apalagi kalau hantu-hantu dia di barat sana, mereka pakai jas, ganteng-ganteng, saudaraku terkasih, orang percaya sama hantu, kenapa? Karena orang percaya hantu bisa menyakiti mereka, betul tidak? Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, semakin engkau mempercayai sesuatu, saudara kasih, itu artinya semakin engkau menyetujui bahwa apa yang kau percaya itu bisa terjadi dalam hidup saudara dan mengundang hal itu datang dalam hidup saudara. Orang yang mempercayai sesuatu adalah orang yang menyetujui apa yang dia percaya dan bukan cuma menyetujui, tapi dia mengundang apa yang dia percaya datang dalam kehidupannya. Betul? Coba saudara lihat orang kalau takut setan. Kalau orang takut setan, makanya nggak heran begitu lewat tempat-tempat sepi, seram, permisi-permisi dia, saudara kasih. Betul toh? Betul kan? Coba saudara lihat, saudara kasih. Orang kalau takut setan, lewat tempat yang remang-remang, banyak bambu-bambu, saudara kasih, betul ya? Karena dia percaya setan bisa menyakiti dia, maka waktu lewat tempat itu dia bilang, permisi anak babi mau lewat. Betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa? Karena dia percaya setan bisa sakiti dia. Maka artinya kau harus mengerti besarnya rasa takut yang kau miliki, itulah besarnya keyakinanmu akan sesuatu yang kau takuti itu. Sekarang saudara paham kenapa Tuhan suruh saudara hanya takut sama Tuhan? Karena semakin engkau takut akan Tuhan, itu artinya semakin engkau percaya kepada Tuhan. Amin. Apa yang kau takuti, kau sedang mendekatkan dia dalam hidup saudara. Masa sih Pak Pendeta? Emang ada ayatnya Pak Pendeta? Ada ayatnya. Coba saudara lihat Ayub bilang apa, saudara kasih. Ayub bilang, saudara kasih, karena yang kutakutkan itulah yang apa katanya? Dan yang kucemaskan itulah apa katanya? Yang mendatangi aku, saudara kasih. Semakin engkau takut akan sesuatu, kau sedang mendekatkan dirimu semakin dekat akan apa yang kau takuti. Semakin engkau mencemaskan sesuatu, maka itu artinya semakin engkau sedang mendekatkan dirimu dengan apa yang kau cemasi. Makanya enggak heran semakin besar rasa takut seseorang, semakin cepat dia bunuh diri. Betul? Kenapa? Karena semakin dekat artinya di pikirannya dia dengan apa yang dia takuti. Saudara sekarang paham kenapa Tuhan bilang jangan takut, saudara kasih? Saudaraku terkasih, kalau kau takut akan sesuatu yang mencelakaimu, itu artinya kau sedang mendekatkan diri dengan apa yang mencelakai saudara. Hari ini saudaraku terkasih, maka jangan terlalu takut. Katanya percaya pada rancangan Tuhan. Katanya percaya pada rencana Allah. Katanya percaya pada rancangan Tuhan yang luar biasa. Saudara dengar, kalau kau percaya bahwa rancangan Tuhan indah dalam hidup saudara, jangan takut, saudara kasih. Kau harus dikuasai oleh Roh Tuhan yang membuat engkau lebih percaya pada apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Maka saudaraku terkasih, kalau kau takut itu artinya engkau sedang membawa dirimu ke tempat yang gelap, saudara kasih. Saudara tahu tempat gelap? Kalau di tempat gelap kita susah melihat mana yang benar, mana jalan yang baik, dan mana yang tidak baik. Betul? Saudara pernah berada di tempat gelap? Kalau kita sudah di tempat gelap, saudara kasih kelimpungan kita. Betul toh? Kita enggak tahu mana jalan yang bagus, mana jalan yang enggak, dan tidak sedikit orang terjatuh di tempat yang gelap. Betul tidak?
Saudara dengar, kalau kau dikuasai oleh rasa takut, kau sedang menempatkan dirimu di tempat di mana engkau tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat rancangan Allah, tidak bisa melihat sesuatu yang indah yang sedang dikerjakan oleh Allah dalam hidup saudara. Makanya firman Tuhan bilang, jangan dikuasai rasa takut, sebab kau harus percaya bahwa rancangan Tuhan indah dalam kehidupan saudara. Amin. Kadangkala saudaraku terkasih, kita itu seringkali saudaraku terkasih was-was, khawatir dan segala macam karena kita berpikir saudara terkasih bahwa apa yang kita rencanakan itu adalah sesuatu hal yang paling indah dari segala-galanya. Betul? Padahal Tuhan kalau memikirkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, saya mau kasih tahu buat saudara itu jauh lebih indah dari apa yang kau pikirkan dalam hidup saudara. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi seorang dosen saudara kasih. Kenapa saudara kasih? Karena dari kecil cita-cita saya cuma satu, jadi pendeta saudara kasih. Kenapa kok bisa Pak Pendeta cita-cita jadi pendeta? Karena saya ini anak mujizat sebetulnya saudara. Saya ini saudaraku terkasih kakak beradik 10 orang saudara kasih. Saya nomor 7 saudara. Dan kakak saya di atas saya 6 orang saudara kasih itu perempuan semuanya saudara kasih. Nah orang Batak saudara kasih dulu, kalau sekarang semoga sudah tidak banyak yang kayak gini saudara kasih ya. Dulu apalagi tinggal di kampung, kalau orang Batak saudara kasih kalau belum punya anak laki-laki belum pas rasanya. Karena katanya belum ada yang meneruskan keturunan keluarga ini saudara kasih. Karena keturunannya harus diteruskan oleh anak laki-laki saudara. Jadi dulu saudara kasih orang tua saya saudara kasih juga dari kampung. Dan orang Batak zaman dahulu saudara kasih. Jadi mereka juga punya filosofi dan konsep hidup yang mirip saudara. Mereka berpikir harus punya anak laki-laki supaya ada yang meneruskan keluarga ini. Tapi anak pertama, kedua, ketiga, keempat itu perempuan terus saudara kasih. Enggak ada laki-laki saudara. Tapi orang tua saya ini saudara kasih, mama dan papa saya orang yang cinta Tuhan, orang yang rajin ibadah. Saudara tahu sampai sekarang kalau ibadah minggu saudara kasih, kalau kami pergi gereja sama-sama orang bisa susah bedain. Kenapa saudara kasih? Mana pendeta, mana yang jemaat saudara kasih, betul ya? Karena bapak saya kalau pergi gereja saudara kasih ngalah-ngalahin pendeta saudara kasih. Kalau dia pakai jas saudara kasih, dia pasti pakai dasi. Saya nggak pernah khotbah pakai dasi saudara kasih ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada baju yang bisa dikancing lehernya saudara kasih. Jadi kalau pakai baju itu jelek saudara kasih ya. Jadi saya kalau kemana-mana khotbah begini nggak pernah pakai dasi saudara kasih. Kalau pakai dasi malah saya nggak kelihatan rapi saudara, karena dasinya lari sana lari sini saudara kasih. Nah kalau bapak saya saudara kasih kalau ke gereja pasti pakai dasi rapi, luar biasa cinta Tuhan saudara. Tapi karena anaknya perempuan terus saudara kasih, dia minta anak laki-laki, hatinya mulai kendor juga saudara kasih. Mereka pikir dalam hati saudara kasih, ini kok minta cuman anak laki-laki aja Tuhan susah kasih saudara kasih. No? Lahir anak nomor 5 saudara kasih, perempuan lagi saudara kasih. Dalam hatinya tetap, oke kita terus berjuang dan berdoa. Kita percaya Tuhan luar biasa saudara kasih, betul ya. Lalu lahir anak ke-6 saudara kasih, perempuan lagi saudara kasih. Mulai lahir anak ke-6 saudara kasih, orang tua saya sudah mulai merasa kenapa minta anak laki-laki susahnya setengah ampun. Sudah mulai kendor saudara kasih, mulai sedikit ragu saudara. Di mana-mana sama biasanya. Kalau ada anak jemaat lahir pendeta datang biasanya, betul? Datang ke rumah itu mendoakan saudara kasih. Itu pendeta kami di sana juga sama. Ini ceritanya orang tua saya saudara kasih ya. Mereka datang ke rumah saudara kasih, datang ke rumah untuk mendoakan anak kakak saya yang di atas saya, yang umurnya yang nomor 6 saudara kasih. Tapi orang tua saya sudah merasa capek berdoa saudara kasih, betul ya. Capek berusaha luar biasa, tapi ternyata cuman minta anak laki-laki kok susahnya enggak kira-kira. Mereka sudah mulai agak sedikit biasa saja rasanya saudara kasih. Lalu tetapi walaupun dilihat begitu, pendeta lihat kayaknya kurang respon, tapi ya sudah namanya pendeta pasti punya kesabaran yang luar biasa saudara kasih ya. Ya sudah enggak apa-apa, tetap berdoa saudara kasih. Selesai berdoa saudara kasih, Tuhan bernubuat sama ini pendeta saudara. Selesai berdoa dia bilang sama papa mama saya, setelah ini anakmu laki-laki, kasih dia nama Samuel dan jangan ditambah-tambahi. Makanya nama saya Samuel doang saudara itu. Nggak ada tambah-tambahnya. Ada Simanjuntak karena marganya saudara kasih ya. Itu otomatis kalau itu saudara kasih. No? Saudaraku terkasih, jangan tambah-tambahin. Cuman namanya Samuel.
dan cita-citanya cuma satu, hanya jadi pendeta saja. Begitu dengar nubuat itu saudara kasih, langsung diproses saudara kasih, betul ya? Makanya saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jarak saya sama kakak saya itu cuma setahun saudara kasih. Kalau yang lain-lain 2 tahun saudara kasih ya, kami cuma setahun saudara kasih. Karena semangatnya luar biasa. Dan luar biasa, dulu kan tidak ada USG-USG-an kayak sekarang. Orang 4 bulan sudah ketahuan anak laki-laki dan perempuan, betul? Kalau dulu belum ada saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, kalau dulu semua surprise saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, jadi mereka cuma percaya apa yang dikatakan Tuhan, percaya apa yang dinubuatkan saudara kasih, dan yakin Tuhan pasti kasih saudara kasih ya. Dan waktu saya lahir dilihat anak laki-laki, makanya cita-cita saya cuma satu, pendeta saja. Orang zaman dulu saudara kasih, kalau dengar ada pendeta lalu dia ngajar, itu berarti bukan pendeta saudara kasih. Orang zaman dulu pikirnya kalau pendeta itu hanya di gereja pelayanannya, tidak boleh di tempat lain. Apalagi kalau pendeta, bisnismen, wah itu di anti saudara kasih, betul ya? Itu bukan pendeta. Kalau pendeta itu hanya di gereja saja saudara kasih. Jadi cita-cita saya cuma pendeta saja. Makanya waktu saya kalau sekolah S1 di Petamburan saudara kasih, itu pendeta saya masukin saya jurusan PAK. PAK itu pendidikan agama Kristen. Maksudnya dia supaya nanti saya bisa jadi guru kali saudara kasih. Tapi begitu saya sekolah saudara kasih, saya lihat mata pelajarannya, kenapa mata pelajarannya semua psikologi, psikologi anak-anak, psikologi mak-mama, psikologi nenek-nenek saudara kasih, betul ya? Ini kayaknya cita-citanya bukan ke sini saudara kasih. Enggak, ini arahnya saya pengen jadi pendeta, mau belajar firman Tuhan saja saudara kasih. Makanya semester 2 saya pindah teologi saudara kasih, supaya saya jadi pendeta. Saya enggak pernah terpikir jadi dosen saudara kasih. Makanya saya setelah tamat S1 saudara kasih, saya langsung pelayanan full saudara. Saya lanjut S2 memang. Saya S1 itu 4 tahun saudara kasih. Tapi S2-nya 5 tahun saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, jadi lebih lama S2 daripada S1 saudara kasih. Kenapa lama? Karena setelah saya kuliah saudara kasih, selesai mata kuliah semua, saya langsung gak lanjutkan lagi susun tesis saudara kasih. Jadi saya lama saudara kasih nggak selesaikan kuliah. Saya ingat waktu itu Petamburan saudara kasih mau diambil izin operasionalnya, mau buat izin operasional S2 pertama sekali ke Kementerian Agama. Lalu saya dipanggil saudara kasih sama waktu itu kalau nggak salah saya rektornya Ibu Kerneda kayaknya saudara kasih. Lalu saya ditelepon lagi saudara kasih, suruh balik saudara kasih ya, selesaikan skripsi karena tesis karena ini mau ambil izin operasional. Akhirnya saya selesaikan saudara kasih, dan saya selesai 5 tahun. Tidak pernah kepikir mau jadi dosen. Tapi saudara tahu, setelah saya tamat S2 saudara kasih, begitu selesai S2 saudara, langsung ada satu sekolah tinggi teologi saudara kasih panggil saya jadi dosen saudara. Dan saudara dengar, bukan cuma jadi dosen ternyata. Hari ini saudara kasih, saya bukan cuma dosen saudara kasih, tapi saya juga ketua sekolah tinggi. Dan bukan cuma ketua, saya punya sekolah tingginya sendiri saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kau percaya pada rancangan Tuhan dalam hidup saudara, saudara dengar, kau cukup yakin dan berjalan dan jangan dikuasai oleh rasa takut. Karena percayalah, kalaupun kadangkala kelihatan berat, saudara dengar, rencana Tuhan sedang menuntun kita kepada sesuatu yang indah dan luar biasa. Amin, amin. Jadi hari ini saudara kasih, yang pertama kenapa kita gak boleh dikuasai oleh rasa takut, dengar baik, karena Tuhan punya rancangan indah dalam hidup kita. Kalau dia yang punya rancangan indah, gak mungkin dia hancurkan hidup saudara. Tapi kalaupun saudara kasih kau harus melewati lembah kekelaman, saudara dengar, Tuhan sedang memproses dan mempersiapkan saudara untuk menerima rancangan indah dari Tuhan atas hidup saudara. Amin. Itu yang pertama saudara kasih. Kenapa kita nggak boleh dikuasai rasa takut? Yang kedua saudaraku terkasih, kenapa kita nggak boleh dikuasai rasa takut? Firman Tuhan bilang begini. Yosua 1 ayat 9 firman Tuhan bilang, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, apa katanya? Menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Saudara dengar, yang kedua, kenapa kita nggak boleh dikuasai oleh rasa takut? Yang pertama tadi karena Tuhan punya rencana indah. Yang kedua, waktu kau dituntun Tuhan, waktu kau berjalan ke rencana indah itu, firman Tuhan bilang Tuhan menyertai langkah hidup orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan bilang, kalau kau percaya pada rancangan Allah yang indah, kau harus ngerti bahwa Tuhan sedang bersama-sama dengan engkau berjalan menuju rencana yang indah yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Saudaraku terkasih, kalau kau yakin saudara kasih, ada Tuhan yang menyertai kehidupan saudara, harusnya kau tidak pernah takut dalam hidup saudara. Betul? Coba saya tanya buat saudara. Saudaraku terkasih, coba kau bayangkan misalnya kau jalan pagi bersama-sama dengan Presiden Prabowo Subianto, saudara kasih. Coba bayangkan jalan pagi di Car Free Day, saudara kasih, betul ya? Jalan pagi kau jalan bareng Prabowo Subianto. Coba saya tanya, kira-kira gimana perasaanmu, saudara kasih? Kira-kira ada rasa takut enggak, saudara kasih? Saya yakin mungkin bukan cuma tidak punya, tapi kita lupa dengan rasa takut. Betul? Yang ada dalam diri kita bangga, senang, sukacita. Betul tidak? Coba saudara lihat itu, saudara kasih, kalau kau misalnya lagi selfie ini, lalu di belakangmu ada Prabowo. Dia sebetulnya bukan lagi selfie sama saudara, enggak. Cuman pas ada dia di belakangmu, saudara aja, kau selfie ada dia. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Itu pasti kita posting, saudara kasih, betul ya? Apalagi kau selfie lalu Prabowo begini. Wah, itu bisa setengah tahun diposting terus, saudara kasih, betul ya? Kalau perlu dijadikan foto profil WA, foto profil FB, foto profil TikTok, saudara kasih, itu foto profil kita. Padahal cuman foto, betul tidak, saudara kasih? Kau pernah bayangin gak, saudara kasih, kalau tiap hari kau jalan sama dia? Mungkin kita tidak pernah ingat apa itu rasa takut. Karena saking senangnya kita berjalan bersama dengan presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Kau pernah ingat gak, saudara kasih, siapa Tuhan kita? Coba saya tanya buat saudara, kau kenal gak dengan Tuhan Yesus? Saya takutnya banyak orang jemaat Tuhan sudah nggak kenal, saudara kasih, betul ya? Coba grup A, siapa Tuhan Yesus itu menurut saudara? Tuhan. Grup B, siapa lagi? Juru selamat. Menurut saudara sehebat apa Tuhan Yesus? Grup A. Raja segala raja. Grup B. Luar biasa. Saudaraku terkasih, dengar, Tuhan Yesus itu bukan presiden Indonesia. Dia presiden di atas segala presiden. Dia raja di atas segala raja. Dia penguasa di atas segala penguasa. Saudara dengar, harusnya waktu kau tahu kau berjalan bersama dengan dia, harusnya memang tidak ada rasa takut dalam hidup kita. Harusnya waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu kita berjalan dengan sebuah tameng kehidupan. Karena penyertaan Tuhan itu bicara tentang benteng perisai, di mana waktu kita berjalan, kita akan selalu dalam keadaan aman dan pasti sampai ke tujuan dengan penuh kemenangan, sebab kita berjalan bersama Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Saudaraku terkasih, kenapa kita nggak boleh rasa takut? Karena harusnya saudara kasih, kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Coba saudara lihat, saudara kasih, yang punya anak kecil. Siapa sini yang punya anak kecil? Ada yang masih punya anak kecil, anak TK gitu, saudara kasih? Jangan yang SMP, kalau SMP SMA saudara kasih sudah beda, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, yang punya anak TK ke bawah, saudara kasih, semua kita tahu, saudara. Coba saudara lihat, kalau kita punya anak TK, lalu dia jalan-jalan dengan kita, saudara kasih. Waktu dia jalan-jalan dengan kita, saudara perhatikan dia hampir-hampir nggak punya rasa takut sama sekali, betul? Saya punya anak masih 1 TK, saudara kasih. Yang satu sudah mau kuliah tahun ini, saudara. Satu lagi masih TKA. Saudara dengar, kalau saya jalan sama dia, kemanapun kami pergi, di mana kami berada, dia berpikir tempat itu punya dia, saudara kasih, betul ya? Karena dia jalan sama bapaknya, saudara kasih. Kalau kami pergi ke Alfamart, Indomart, saudara kasih, itu Alfamart, Indomart, itu dipikirnya punya dia, saudara kasih.
Jadi apa yang dia mau dia ambil sesuka hatinya. Dia nggak peduli harganya, saudara kasih ya. Pokoknya dia mau dia ambil, saudara kasih. Saya pernah bilang sama anak saya, nak, jangan ambil banyak-banyak. Karena papi nggak bawa banyak duit loh. Papi nggak bawa banyak uang loh. Jangan ambil banyak-banyak. Suatu anak saya bilang apa? Anak saya bilang, kan bisa digesek, pi, saudara kasih, betul ya? Dia nggak mau tahu, saudara kasih. Dia nggak mau ngerti, saudara kasih. Itu mau mahal, mau enggak, kayak saudara kasih. Pokoknya saya mau ada bapak saya bersama dengan saya, pasti saya dapat, saudara kasih. Saudara dengar, harusnya kita berjalan bersama dengan Tuhan juga sama. Harusnya kita tahu, kita berjalan bersama dengan Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Kalau kau berjalan bersama dengan Tuhan dan kau sadar, saya percaya kau tidak akan takut apapun yang kau hadapi dalam hidupmu. Karena kau berjalan bersama dengan Dia yang menguasai segala sesuatu. Saudara lihat ayat ini, sudah kasih. Makanya firman Tuhan bilang begini. Makanya firman Tuhan bilang 1 Korintus 10 ayat 13 ini berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa katanya? Pencobaan biasa. Makanya Rasul Paulus terkasih menulis dengan tegas bahwa apapun persoalan yang kau alami dalam hidupmu itu persoalan biasa. Biasa bukan karena persoalanmu persoalan kecil, bukan, saudara kasih. Mungkin hari ini kau berkata dalam hati, Pak Pendeta, karena bukan Pak Pendeta yang ngalamin sih. Coba kalau Pak Pendeta yang ngalamin, kurus kali Pak Pendeta, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, atau saudara pikir dalam hati seperti begini, Pak Pendeta, kalau begitu mau nggak Pak Pendeta bilang biasa? Mau nggak Pak Pendeta ngalamin masalah saya? Saya jawab nggak mau, saudara kasih, betul ya? Karena saya juga punya banyak masalah, saudara kasih. Lalu kenapa bilang masalahmu adalah masalah biasa? Ini masalah kita adalah masalah biasa, bukan karena masalahnya kecil, bukan karena masalahnya ringan, bukan. Tapi firman Tuhan bilang karena Allah setia, saudara kasih. Karena Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Karena Dia selalu bersama dengan saudara. Karena Dia tidak pernah lepaskan engkau. Dan selalu jaga saudara dalam menjalani apa yang harus kau jalani dalam hidup saudara. Karena Dia bersama dengan engkau. Seberat apapun persoalanmu, saya mau kasih tahu saudara, kau pasti bisa melewatinya. Amin. Hari ini saudara kasih, kalau kau punya persoalan pergumulan besar dalam hidup saudara, dengar saya kasih tahu saudara, jangan cepat-cepat putus asa. Jangan. Sekarang ini banyak orang cepat-cepat bunuh diri. Karena mereka pikir saudara kasih persoalan mereka begitu berat. Dan tidak kira-kira banyak sekarang anak-anak masih muda juga bunuh diri, betul. Saya punya teman di Tangerang, saudara kasih, gembala, dia cerita ke saya anak remajanya saudara kasih baru bunuh diri, kemarin dikremasi saudara kasih. Hah, remaja? Saya bilang begitu. Iya, remaja, saudara kasih, remaja, anaknya pintar, saudara. Kita baru-baru aja dilewatkan dengan banyak cerita tentang anak lompat dari kampusnya segala macam. Betul tidak, saudara kasih? Saudaraku terkasih, kenapa mereka melakukan hal itu, saudara? Karena mereka tidak pernah mengingat dan sadar ada Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka sekalipun masalah mereka begitu berat. Hari ini saudara dengar, waktu kau punya pergumulan berat dan rasa-rasamu tidak bisa dilewati, saudara dengar, stop, jangan langsung berpikir putus asa. Coba nanti saudara kasih, kalau kau punya pergumulan berat, punya pergumulan besar, sebelum kau memutuskan sesuatu yang tidak baik, saudara kasih, coba sebentar kau renungkan sebentar. Jawab pertanyaan saya ini, waktu kau merenungkannya saudara. Kau duduk di kamar, saudara kasih, yang pertama coba ingat-ingat lagi. Kira-kira dulu kau pernah punya persoalan tidak yang juga berat, yang bagimu kayaknya susah dilalui. Saya percaya kalau kau duduk ingat-ingat lagi, pasti kau ketemu banyak persoalan yang pernah kau alami yang berat dan menurutmu saat itu tidak bisa kau lewati dalam hidupmu. Waktu kau sudah ingat itu persoalan, coba ingat sekali lagi. Dulu waktu kau punya persoalan itu, kira-kira bagaimana caranya, kok bisa itu selesai? Coba ingat lagi saudara kasih. Saya yakin tidak sedikit orang saudara kasih, atau tidak banyak orang yang mampu mengingat dengan percis kenapa persoalan itu bisa selesai. Yang mereka tahu pokoknya persoalannya selesai saja. Dan hari ini mereka ada di tempat kondisi seperti hari ini. Betul tidak?
Banyak kita saudaraku terkasih, kalau kau mau duduk merenungkan sejenak persoalan yang pernah kau lewati masa lalu, ada banyak pergumulan yang tidak bisa kita lewati. Tapi hari ini kita masih ada seperti kita ada. Tapi hari ini saudaraku terkasih, kita masih kuat seperti bagaimana kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa hari ini. Saudara dengar, ini mau kasih tahu apa? Ini mau kasih tahu, kau duduk saja tenang, Tuhan yang akan tolong saudara, karena Dia menyertai engkau. Amin. Amin saudara. Kadangkala saudaraku terkasih, kita terlalu sibuk mikirin bagaimana caranya, makanya kita stres. Makanya kita pusing. Kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya supaya persoalan kita selesai. Dengan gaya berpikir kita dan otak kita yang kecil ini, saudara kasih. Akhirnya kita stres, saudara. Kita lupa Tuhan kita luar biasa. Dia punya banyak cara yang luar biasa. Kalau kau berserah kepada Tuhan, saudara, saya percaya Tuhan yang menyertai engkau tidak pernah membiarkan engkau hancur dalam pergumulanmu. Pasti Dia akan tolong engkau dan sertai engkau dengan luar biasa. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka saudara jangan takut. Kenapa? Karena sering kali rasa takut itu saudara kasih sebetulnya muncul bukan karena besarnya persoalan. Tapi sering kali orang takut, orang dikuasai oleh rasa takut karena mereka lupa kalau ada Tuhan yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Kita kalau lupa sama Tuhan yang ada bersama dengan kita, memang kita kadang kalap. Nggak usah saudara jemaat, kita pendeta juga sama kok. Kita pendeta juga sama. Saya ingat satu kali kejadian saudara. Saya nggak tahu pernah cerita atau enggak. Tapi kalau pernah pasti sudah lupa saudara. Betul ya. Saudaraku terkasih, saya ingat satu kali saudara kasih waktu masa pandemi dulu saudara. Waktu itu saya pernah cerita saudara kasih, saya punya anak saudara kasih, lalu kami pergumulan. Saya ini pendeta, saya ini pengkhotbah saudara kasih yang hidupnya pelayanan. Hidup saya adalah melayani dan melayani adalah tempat saya dapat hidup saudara kasih. Jadi saya ini pengkhotbah saudara kasih dan puji Tuhan, Tuhan percayakan saya banyak sekali jadwal khotbah saudara. Dan saudaraku terkasih, ya itulah penghasilan kehidupan saya saudara. Lalu pada pandemi kemarin saudara kasih 2 tahun saya nggak punya penghasilan apa-apa. Tapi Tuhan berkatkan kami seorang anak saudara kasih. Dengan proses yang begitu luar biasa. Dia lahir hanya 6 bulan 900 gram saudara kasih. Tapi Tuhan buat kami melewati semuanya. Tapi waktu dia selesai saudara kasih keluar dari rumah sakit, tetap saudara kasih waktu itu masih pandemi dan jadwal belum ada. Saya ingat jadwal saya saudara kasih 3 tahun setelah itu baru mulai pulih lagi saudara. Saudaraku terkasih, jadi waktu anak saya sudah keluar dari rumah sakit masih tetap tidak ada pelayanan. Tapi waktu anak saya keluar dari rumah sakit itu perawatannya juga masih butuh banyak duit saudara kasih. Saya ingat saudara kasih waktu itu imunisasi. Imunisasi saudara kasih dokter bilang kalau bisa imunisasinya ke sini. Kenapa? Karena dia punya kasus khusus saudara kasih. Dia punya riwayat saudara kasih lahir di situ dengan keadaan yang begitu saudara kasih ya. Begitu lahir cuman 6 bulan itu lalu 900 gram. Kalau bisa ke sini supaya sekalian kontrol keadaannya. Saya pikir dalam hati, oh ya sudahlah, betul juga. Walaupun saya tahu ke rumah sakit itu saudara kasih kalau imunisasi mahalnya enggak kira-kira. Saya ingat saudara kasih imunisasi di situ saudara kasih. Kalau imunisasi, sekali imunisasi itu minimal 750.000. Padahal saya dulu punya anak nomor 1 yang sekarang sudah kuliah, imunisasi gratis saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, kalaupun mahal, kalaupun bayar 8.000 saudara kasih. Saya ingat percis saudara kasih, karena dia imunisasinya di bidan saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, nah ini saudara kasih di rumah sakit itu setiap imunisasi bayarnya 750.000 minimal, kadang sampai 1,5 juta. Lalu satu kali saudaraku terkasih, pas imunisasi, saya lupa imunisasi keberapa saudara kasih, apa ke-7 apa ke-6 saya lupa saudara kasih. Saudaraku terkasih waktu itu pas mau bayar setelah imunisasi, pas mau bayar saudara kasih, saya kaget saudara kasih. Kenapa? Karena hari itu bayar imunisasinya enggak kira-kira 2,5 juta saudara kasih. Itu saya rasanya naik darah tinggi saya langsung naik kencang saudara kasih, betul ya. Mana sudah enggak punya duit saudara kasih, enggak punya pemasukan saudara kasih ya. Tapi tiba-tiba dokter bilang 2,5 juta, saya kaget saudara kasih. Karena di rumah sakit itu beda, kalau kayak di bidan beda, kita imunisasi itu bayar di situ. Kalau di sini kan selesai dari dokter, bayar di administrasi saudara kasih ya. Lalu saya bilang sama susternya atau pegawai administrasi, saya bilang, Pak sorry ya, saya bilang, ini anak saya disuntikin apa aja, saya bilang saudara kasih, betul ya.
Itu karena sakit naik darah tinggi sudah naik, saudara kasih tahu. Dengar 2,5 juta, mana nggak pernah punya penghasilan lagi, saudara kasih tahu. Pemasukan nggak ada, saudara kasih. Saya bilang, ini anak saya disuntikin apa saja, saya bilang. Sampai 2,5 juta itu disuntik apa? Karena setahu saya, anak saya tadi kayaknya biasa saja. Dalam pengertian dia cuma disuntik sekali, lalu upah dokter segala macam, biasanya juga 700 sampai 1,5 juta. Kenapa 2,5 juta, saya bilang. Lalu saudaraku terkasih, waktu saya tunggu dia bilang gitu, pegawainya bilang, sebentar Pak ya, saya cek dulu. Saya tunggu dicek, saudara kasih. Lalu begitu dia jawab, tambah naik darah tinggi saya, saudara kasih. Karena dia bilang begini, ternyata Pak, rupa-rupanya bulan lalu Bapak waktu imunisasi, Bapak belum bayar biaya obatnya. Wah, tambah marah saya, saudara kasih. Saya pikir dalam hati lah, kok bisa-bisanya saya belum bayar? Padahal kan saya itu sudah lewat bulan lalu, dan saya juga waktu itu bayar. Lah kalau kesalahan itu kan kesalahan mereka, bukan kesalahan saya, betul tidak, saudara kasih? Saya pikir, wah ini kok bisa sampai begini? Itu darah saya tinggi sekali, saudara kasih. Waktu saya waktu itu lagi marah-marah begitu, istri saya datang, saudara kasih. Istri saya bilang, udah Pi, jangan lupa kau pendeta, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih waktu itu bilang, iya juga sebenarnya kasih ya. Jangan sampai lagi saya marah-marah, ada jemaat liatin saya, saudara kasih. Kok bisa 2,5 juta? Itu kesalahan mereka, timpakan ke saya lagi, saudara tahu. Tapi waktu istri saya bilang begitu, udah Pi, udahlah, enggak usah ini, nanti kau dilihatin orang, saudara tahu. Saya bilang, iya juga, saya pikir, oh ya sudah kalau gitu. Ya udah kalau itu saya bayar, saudara kasih. Akhirnya saya bayar, saudara kasih, 2,5 juta. Saya bayar 2,5 juta, tapi masih marah, saudara kasih, betul ya. Selesai saya bayar, saudara kasih pakai kartu debit 2,5 juta, lalu saya bilang, pulang, saudara kasih. Kami pulang, saudara kasih. Sampai di rumah, saudara kasih bilang, udah tidur siang, karena kepala panas, saudara kasih, betul ya. Biar dingin, saudara kasih. Tidur siang, saudara kasih. Akhirnya istri tidur siang, anak tidur siang, saya tidur siang juga, saudara kasih. Begitu saya tidur siang, saudara kasih, sore bangun, saudara. Begitu bangun sore, saudara kasih. Itu saya rasa ditampar Tuhan luar biasa, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kenapa? Karena begitu bangun sore, saya buka handphone saya, saudara, ada 2 WA masuk, 1 miss call, saudara kasih. Saya pikir dalam hati, waktu lihat pertama kali miss call yang terlihat, saudara kasih. Saya pikir dalam hati, miss call saya telepon balik dulu, siapa tahu perlu. Saya telepon, apalagi waktu itu saudara kasih kan lagi butuh banyak berkat, saudara kasih, betul ya. Jadi kalau lihat miss call gitu, lihatnya berkat terus, saudara kasih, betul ya. Lalu saya telepon itu miss call, saudara kasih, bilang, Shalom. Ada apa Pak? Saya bilang gitu, karena saya kenal nih orang. Pak Pendeta, sorry tadi telepon. Oh iya tuh, sorry tadi lagi tidur siang, bilang. Kenapa? Pak Pendeta tadi ada berkat, saya transfer sedikit buat Pak Pendeta ya. Wah terima kasih. Saya cek saudara kasih, dia transfer saudara tahu berapa? 500.000 saudara. Lalu saudaraku terkasih, waktu buka WA yang 2 tadi, dua-duanya gambar. Handphone saya itu, saudara kasih, handphone saya ini sudah disetting. Kalau gambar masuk, tidak langsung bisa di-download. Karena kalau enggak bisa jebol ini handphone, saudara kasih ya. Jadi samar-samar gambarnya kelihatan. Tapi walaupun samar-samar, saudara kasih, kalau lihat ada putih biru-birunya, itu cepat kita klik, saudara kasih, betul ya. Dan saudara tahu waktu saya klik, saudara kasih, 2 WA itu, saudara kasih. Isinya transfer dua-duanya, sama-sama 1 juta. Yang 2 sejuta, yang 1 transfer 500, langsung nangis saya, saudara kasih. Itu rasa-rasanya saya ditabok Tuhan, saudara. Tuhan seolah-olah ngomong begini sama saya, kau masih ragu sama Tuhan. Itu ratusan juta anakmu keluar dari rumah sakit. Semua terbayar dengan cara yang ajaib. Masa kau masih ragu hanya 2,5 juta sampai marah-marah di rumah sakit. Wah itu saya langsung nangis, saudara kasih. Saya kalau dengar ingat itu saya merinding, saudara. Saya rasa-rasanya langsung, kepala saya rasa besar, saudara kasih. Itu saya merasa, saudara kasih, Tuhan ingatkan saya. Kalau kau berjalan dan percaya Tuhan menyertai engkau, Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan engkau menderita dalam hidupmu. Hari ini saudara dengar, kalau kau tahu Tuhan menyertai engkau, kau harus tahu Tuhan yang menyertai engkau itu raja di atas segala raja. Penguasa yang sanggup melakukan segala sesuatu. Untuk itu jangan pernah dikuasai oleh rasa takut. Walaupun hari ini terlihat berat, percayalah dia sedang memegang tanganmu dan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Itu yang kedua. Kenapa kita nggak boleh dikuasai rasa takut? Karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Kenapa kita nggak boleh dikuasai oleh rasa takut? Firman Tuhan bilang begini, 1 Petrus 5 ayat 7. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa katanya? Sebab ia yang memelihara kamu.
Saudara dengar, kenapa kita nggak boleh dikuasai rasa takut? Yang ketiga, karena Tuhan memelihara hidup orang yang percaya kepadanya. Kalau kau percaya bahwa Tuhanmu ada bersama dengan engkau, roh Tuhan ada dalam hidup saudara. Saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara, engkau dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Dalam hidup ini saudaraku terkasih, memang kadangkala kita tidak meraih apa yang kita inginkan. Betul? Dalam hidup ini saudara kasih, kadangkala saudaraku terkasih bukan cuma tidak meraih, tapi kita kehilangan apa yang kita anggap penting dalam hidup kita. Betul tidak? Ada orang dipecat dari perusahaannya gara-gara dijelek-jelekin oleh temannya, ditipu oleh temannya. Banyak orang mengalami hal itu. Ada orang sampai bangkrut, ada orang sampai hilang usahanya, ada orang sampai dipecat, atau ada orang sampai kehilangan apa yang dia anggap bisa menolong kehidupannya. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara dengar, kalau hari ini kau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, tidak meraih atau bahkan kehilangan apa yang kau anggap hebat dalam hidup saudara, dengar saya kasih tahu buat saudara, itu kau hanya kehilangan fasilitasnya saja. Tapi sumber berkatnya selalu ada bersama dengan saudara. Amin. Saudara lihat, saudara kasih, seberapa banyak orang dipecat dari perusahaan, setelah dipecat dia jadi pengusaha yang luar biasa, betul? Seberapa banyak orang saudaraku terkasih direndahkan oleh orang lain sehingga dia menderita, tapi dari perendahan yang dialaminya saudara kasih, dia mengalami berkat yang luar biasa. Baru-baru ini kita nonton TV yang lagi viral itu, si kakek yang tukang jual es gabus itu saudara kasih, betul? Betul kan? Saudara lihat itu saudara. Dia menderita, disiksa dan segala macam saudara. Sekarang dikasih motor, minta mobil dia. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih. Karena dia tahu berkat lagi tercurah besar, saudara kasih, betul? Lagi ngalir, ngocor, saudara kasih. Semua mengasih dia berkat, saudara. Saudaraku terkasih, kadang-kala kita bisa kehilangan apa yang kita andalkan dalam hidup kita. Kita kehilangan apa yang kita anggap sebagai sumber berkat dalam hidup kita. Tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara, kalau kau kehilangan yang kau andalkan dalam hidupmu dan kau anggap itu adalah tempat di mana kau mengalami banyak berkat dalam hidup saudara, saya mau kasih tahu dengar, itu kau hanya kehilangan fasilitasnya. Kalau kau percaya sama Tuhan, kau harus tahu sumber berkatnya tidak pernah meninggalkan saudara. Dan kalau sumber berkatnya tidak pernah meninggalkan engkau, itu artinya apa? Itu artinya Tuhan tidak akan pernah membuat engkau kekurangan dalam hidup saudara. Amin. Makanya Mazmur Daud bilang begini saudara, coba saudara lihat Mazmur ini saudara kasih. Saudaraku terkasih, Mazmur 23 yang kita sering baca, ini ayatnya luar biasa. Kau harus paham, dengar. Daud berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud bilang kalau Tuhan gembalaku, dia jamin dia tidak akan kekurangan apa-apa. Waktu dia bilang dia tidak kekurangan apa-apa, bukan itu artinya tanpa masalah, bukan itu artinya tidak ada persoalan, bukan. Dia juga berkata ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Daud bilang aku berjalan dalam apa katanya? Lembah kekelaman. Ayat 5 dia berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan siapa katanya? Di hadapan lawanku. Maksudnya apa saudara dengar? Orang percaya bisa juga mengalami masalah berat. Orang percaya bisa juga dicurangi oleh orang lain. Orang percaya bisa ditipu, disakiti orang bisa. Justru semakin kau tulus, semakin kau kelihatannya baik, semakin sering orang tipu saudara. Kalau gitu jangan tulus-tulus banget dong Pak Pendeta. Enggak, saudara salah. Saudara dengar, kau mungkin karena ketulusanmu ditipu orang, tapi dengar saya kasih tahu saudara, waktu kau ditipu orang, berkatmu tidak pernah hilang karena tipuan orang bagi saudara. Itu orang percaya pada Allah. Dia diperlakukan tidak baik, tapi dia percaya apa yang dilakukan orang kepadanya tidak pernah menghilangkan berkat yang ada dalam kehidupannya. Saudara ingat apa kata Yusuf? Yusuf bilang sama saudara-saudaranya, engkau mungkin mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-rekakannya menjadi kebaikan bagiku. Amin. Jadi kalau kau tulus ditipu orang, ya gak apa-apa, memang itulah resiko ketulusan. Makanya kalau nggak mau ditipu orang, saudara kasih, jangan minjamin orang, kasih berkat. Makanya saya suka bilang sama orang, kalau ada orang mau minjam samamu, jangan kasih. Kalau kau mau memberkati, kasih.
Seberapa kau bisa kasih? Jangan pinjam. Karena kalau kau pinjam ini jadi persoalan besar biasanya. Tapi kalau kau berani tetap pinjamkan, saran saya nih dengar ya, yang minjamkan uang kepada, saran saya dengar, kalau kau tetap berani pinjamkan, sebelum kalian pisah, saran saya kalian pelukan dulu. Kenapa Pak Pendeta? Karena mungkin ini pertemuan terakhir, saudara, betul. Setelah ini dia susah dicari, saudara, betul. Kadang waktu kita minta uang kita dia lebih galak dari kita, saudara, betul ya. Padahal waktu minta senyumnya indahnya, enggak kira-kira, saudara. Makanya saudara, orang kalau mau minta kepada saya enggak bisa kasih, saya bilang enggak, saya enggak bisa pinjam. Kalau kau mau ini, ada saya kasih berkat. Baru kemarin saudara kasih, ada yang minta uang saya, mau pinjam uang saya saudara kasih. Dia mau minjam 600.000. Saya tahu itu tidak akan balik saudara kasih. Saya bilang udah nggak usah, ini saya punya berkat, saya kasih 200.000 ya. Karena saya tahu itu dikasih pun tidak akan balik saudara kasih. Saudaraku terkasih itu jauh lebih baik daripada kau sakit hati nanti. Ujung-ujungnya kau emosi, ujung-ujungnya lihat wajahnya kau marah. Pas kau marah datang Tuhan, nggak masuk surga gara-gara itu saudara kasih. Mendingan kau memberkati semampumu, saudara kasih. Saudara dengar, orang percaya juga bisa dimusuhi orang. Justru banyak ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, orang benci sama kita, betul. Tapi dengar, dalam keadaan semua ini pun, kau harus tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan kau tidak akan kekurangan. Saya pernah ditipu orang, saudara kasih. Saya ini sering bawa orang ke Israel, saudara. Dulu saya ingat saya ditipu orang pertama sekali, saudara kasih pergi ke Israel. Saya waktu itu dengan Coki Sitohang saya ingat saudara kasih. Begitu masuk Mesir saudara kasih, rupanya ini travel nggak punya duit saudara kasih. Nggak punya duit, akhirnya kita disuruh kumpulin $500 per orang. Kalau nggak ada itu nggak boleh masuk Israel. Tapi kalau bayar $500 per orang, kalian baru boleh masuk. Itu kita ada 45 orang kalau nggak salah waktu itu. Saudara bisa bayangkan saudara kasih, waktu itu yang kita bawa banyak opung-opung dari daerah yang diberangkatkan oleh anak-anaknya, yang mereka bukan cuma tidak punya uang, dolar aja mereka nggak ngerti saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, jadi mereka nggak pegang uang saudara kasih, mereka hanya pengen lihat Yerusalem. Kadang mereka kalau sudah sampai ke Israel dia bilang, begitu masuk Israel saudara kasih dia bilang, oh inilah rumah Tuhan Yesus. Saya bilang, oh bukan, rumah masih jauh, Galilea saudara kasih, betul ya. Ini masih Yerusalem saudara kasih. Saudaraku terkasih, jadi mereka hanya cuma mau lihat saudara kasih. Saudaraku terkasih, akhirnya saudara kasih, ya mau bagaimana? Akhirnya kami kumpulkan uang. Saya waktu itu kasih $1.000. Coki 3.000 saya ingat saudara kasih. Karena dia artis, dia banyak duit. Saya pendeta nggak banyak duit, saudara betul ya. Saudara kasih, jadi saya kasih 1.000, dia 3.000. Akhirnya kami masuk, walaupun dengan pelayanan yang akhirnya jelek sekali, saudara kasih. Enggak menikmati lah, saudara kasih ya. Tapi ya sudah, yang penting mereka masuk. Yang pertama-tama kali masuk, nggak peduli mereka, pokoknya masuk Israel, saudara kasih. Lalu saudara kasih, setelah itu saya pikir dalam hati saya nggak mau lagi bawa orang ke Israel. Karena waktu itu saya ingat saya sudah pergi 5-6 kali kalau nggak salah saya. Saya pikir saya nggak mau bawa orang lagi. Saya pikir udah cukup lah 5-6 kali. Daripada saya ditipu-tipu begini, saya jadi sakit hati juga. Udahlah nggak usah. Tapi waktu saya komitmen begitu, rupanya banyak orang yang bilang, ayo Pak Pendeta, berangkat sama Pak Pendeta. Kalau dengan Pak Pendeta kita mau, saudara kasih, betul ya. Lah saya pikir dalam hati, jangan gara-gara saya jadi orang nggak ke Israel, saudara kasih. Akhirnya setelah sekian tahun, saudara kasih, saya putuskan saya berangkat lagi, saudara. Tapi saya putuskan saya cari travel yang benar. Jangan sampai terulang 2 kali. Karena firman Tuhan bilang, keledai saja tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali, betul? Nah ini saya pendeta, dokter lagi, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, akhirnya saya ketemu dengan satu travel, saya pikir ini travel bagus. Karena kalau ngomong firman Tuhan terus, kalah dengan saya, saudara kasih, betul ya? Kayaknya dia lebih banyak tahu ayat dari saya, saudara kasih. Lalu akhirnya saya putuskan dengan ini dan kami berangkat. Berangkatnya waktu itu masuknya Yordan, Israel, baru Mesir. Baru masuk Yordan, rupanya nggak punya uang juga ini travel, saudara kasih. Dalam hati saya ini saya benar-benar lebih bodoh dari keledai, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, akhirnya di situ saya tertipu, saudara kasih, dan tidak kira-kira saya bayar 275 juta, saudara kasih. Sampai hari ini uangnya nggak balik, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya saya pikir dalam hati, waduh, saya waktu itu bisa saja pulang, saya punya uang. Paling ongkos berapa? Paling 12 juta ongkos dari Yordan balik ke Indonesia, 12 juta bisa, saudara kasih. Tapi sekali lagi Tuhan panggil saya sebagai pembimbing rohani bagi mereka. Saya pikir dalam hati, saudara kasih, kalau saya pulang gimana nasib mereka? Akhirnya saudaraku terkasih, ya sudahlah, Tuhan gerakkan saya untuk bantu, saudara kasih, akhirnya kita bayar. Sampai sekarang saudara kasih, itu uang belum balik. Akhirnya setelah itu saya pikir dalam hati, waduh, kalau kayak gini memang enggak usah pergi ke Israel lagi, saudara kasih, no?
Waktu punya komitmen gitu lagi, balik lagi kayak gitu, saudara, betul ya. Ayolah Pak Pendeta dengan Pak Pendeta, pasti lucu-lucu segala macam, saudara itu. Saya pikir dalam hati dia kira saya badut kali, saudara, betul ya. Lucu-lucu, saudara itu. Akhirnya saudara kasih sharing-sharing dengan teman-teman, saudara kasih gimana. Ini kalau kita nggak berangkat, kasihan mereka juga rindu berangkat ke Israel dan segala macam, saudara itu. Akhirnya kita putuskan, saudara kasih, kita bikin travel sendiri. Nah jadi hari ini saudara kasih saya punya travel, bukan karena saya pengen punya travel, saudara. Saya punya banyak kesibukan, pelayanan banyak, saudara. Saya punya kampus, saudara. Punya travel lagi, nggak kepikir sebetulnya. Tapi saudara dengar, kadangkala apa yang kita pikirkan, Tuhan pikirkan hal yang lain, yang lebih luar biasa. Puji Tuhan, saudara kasih, ini travel sudah berangkat 5 kali, saudara kasih. Dan ini nanti Maret mungkin yang ke-6, saudara kasih. Keberangkatan yang luar biasa ini banyak juga, 28 orang. Kemarin November kemarin, saudara kasih. Saya berangkat saudara kasih November kemarin, itu keberangkatan saya yang kedua dengan travel ini. Sebelumnya saudara kasih ada juga yang tidak saya selalu yang berangkat, saudara kasih toh. Jadi kalau ada yang mau berangkat, kita berangkatkan, saudara kasih. Saya berangkat yang kedua kemarin November kemarin, saya pulang dari sana dan saya pastikan saya tidak tertipu lagi, saudara kasih, betul ya. Kenapa tidak tertipu? Karena saya yang punya, saudara kasih. Kalau sampai tertipu dengan diri sendiri, itu lebih parah lagi, saudara kasih. Itu lebih bodoh dari keledak lagi, saudara. Saudaraku terkasih dengar, kadangkala dalam hidup ini seperti begitu. Kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami segala sesuatu yang begitu berat. Dulu waktu saya tertipu 275 juta, saya pikir dalam hati, aduh kok bisa ya. Saya punya karyawan beberapa, saudara. Saya harus bayar gaji mereka tiap bulan, saudara kasih. Saya sempat pikir dalam hati, aduh ini bagaimana hidup mereka. Tapi sampai hari ini, saudara dengar. Kalau kau lihat badan saya saja, body saya kelihatan, saudara, betul ya. Ini sudah memberi kesaksian bahwa saya tidak pernah kekurangan, saudara, betul ya. Saudara dengar, kadang dalam hidup ini seperti begitu. Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, persoalan. Kadangkala Tuhan izinkan kita ditipu orang. Kadangkala Tuhan izinkan kita dihianati orang. Begitu sakit, begitu menderita. Tapi hari ini kau harus percaya, roh yang ada padamu itu bukan roh ketakutan. Untuk itu tetap berjalan, karena ada rencana Tuhan yang indah. Karena Tuhan menyertai saudara. Karena Tuhan memelihara hidupmu. Dan Tuhan kasih jaminan, engkau tidak akan kekurangan. Amin. Yang terakhir kita baca sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yuk kita bangkit berdiri, saudara kasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang tadi. Lagu yang dinaikkan oleh Pak siapa tadi? Pak Vikaris ya. Oh Vitalis, saudara. Kita naikkan pujian tadi, tak usah ku takut. Sebab Allah kita Allah El Shaddai, Allah yang selalu memiliki kuasa yang luar biasa. Kita katakan, tak usah ku takut sebab kau besertaku. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Katakan, tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Amin. Yesus pelihara, tak usah memberkatiku, dia memberkati.
Mungkin hari ini kau punya permasalahan, mungkin hari ini ada sakit penyakit yang sedang kau alami dalam hidupmu. Atau kau sedang berdoa buat keluargamu, ada pergumulan besar yang sedang kau alami dalam hidupmu. Tapi hari ini dengar firman Tuhan katakan pada saudara, jangan takut. Jangan dikuasai oleh rasa takut, sebab Dia ada bersama-sama dengan saudara. Sebab rancangannya indah bagi hidupmu, sebab Dia memelihara kehidupanmu. Tuhan pasti menolong engkau, Tuhan pasti menjaga engkau, Tuhan pasti memberkati hidup saudara. Hari ini berserah pada Tuhan, melangkah saja, lakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan dalam hidupmu. Tetap ada dalam kebenarannya, tetap ada dalam kehendaknya, dan percaya Tuhan yang akan memberkati engkau dengan luar biasa. Tuhan akan limpahkan kasih setia dan anugerah yang besar dalam kehidupanmu. Hari ini saudaraku terkasih, apapun pergumulan mari bawa dalam tangan Tuhan. Berserah pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Percayalah Tuhan pasti memberkati saudara luar biasa. Mari bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Hari ini kami percaya, kami dengar firman-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan berikan yang terbaik bagi kami. Sebab Tuhan mengasihi kami dengan luar biasa. Katakan sekali lagi refnya, El Shaddai, El Shaddai, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. El Shaddai. Amin, amin, amin. Oh, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Berkaryalah terus bagi kami. Tolong setiap jemaat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah. Tuhan pulihkan. Tuhan jawab doa setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Kau Allah kami yang spesial bagi kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang bertata di surga. Terima kasih Tuhan buat siang